Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azahra. Di sini saya akan mempresentasikan bab kepribadian Muhammadiyah. Apa sih kepribadian Muhammadiyah itu? Kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap anggota dan organisasi Muhammadiyah sehingga dapat membedakan dengan individu dan organisasi lainnya. Di sini kita akan membahas yang pertama perumusan kepribadian Muhammadiyah, yang kedua matan kepribadian Muhammadiyah, yang ketiga fungsi kepribadian Muhammadiyah, dan yang keempat pengamalan sifat Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu rumusan dari persyarikatan yang disahkan melalui Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, atau yang disebut dengan Muktamar Setengah Abad. Gagasan perumusan kepribadian Muhammadiyah terjadi saat kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis. Konsep awal berasal dari ceramah Kiai Haji Usman Fakih yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?", yang kemudian ditelaah oleh para tim perumus dan menjadi salah satu agenda dalam sidang Tanwir tanggal 25-28 Agustus 1962, yang selanjutnya disahkan dalam Muktamar ke-35 tersebut. Adapun 7 tokoh yang tergabung dalam tim perumus kepribadian Muhammadiyah, diantaranya Kiai Haji Fakih Usman, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Haji Jarnawi Hadikusumo, Muhammad Jindar Tamimi, Dr. Andes Hamka, Kiai Muhammad Haji Wardan, dan Muhammad Saleh Ibrahim. Latar belakang lahirnya kepribadian Muhammadiyah berawal dari penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yang mendapatkan pertentangan keras dari dua organisasi politik, yaitu Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau yang biasa disingkat PSI. Adapun 4 hal yang termuat dalam matan kepribadian. Yang pertama yaitu pengertian Muhammadiyah. Yang kedua, dasar dan amal perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, sifat Muhammadiyah. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri merupakan persyarikatan gerakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan pada dua golongan, yaitu perseorangan dan masyarakat. Pada individu yang telah Islam maka bersifat tajdid atau pembaruan, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Sedangkan bagi yang belum Islam maka bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk Islam. Terdapat 6 prinsip yang menjadi dasar dan amal perjuangan Muhammadiyah yang tercantum dalam muqaddimah anggaran dasar. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Yang kedua, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Yang ketiga, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang keempat, hidup manusia bermasyarakat. Yang kelima, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang terakhir, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah adalah berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan tujuan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setiap usaha dan aktivitas dalam Muhammadiyah perlu didasarkan pada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian niat itu dikuatkan dengan merujuk kepada
ajaran Allah agar setiap usaha yang dilakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki sifat-sifat dasar sebagai pedoman dalam melaksanakan sebuah gerakan. Setiap warga Muhammadiyah berkewajiban memelihara sifat-sifat tersebut. Adapun 10 sifat yang dimiliki Muhammadiyah adalah 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. 9. Membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Fungsi kepribadian Muhammadiyah. Penyusunan kepribadian Muhammadiyah yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar memiliki tujuan dan fungsi sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerak langkah Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai landasan dan pedoman, maka kepribadian Muhammadiyah memiliki fungsi lebih luas dalam setiap pribadi Muhammadiyah. Setiap amal dan aktivitas individu atau organisasi Muhammadiyah harus didasarkan pada kepribadian Muhammadiyah. Pengamalan sifat Muhammadiyah dilakukan oleh warga Muhammadiyah dengan penuh arif, bijaksana, dan penuh perdamaian. Tidak dengan mencela atau mendengki golongan lain. Muhammadiyah justru memilih jalur perdamaian dengan menghilangkan nuansa kedengkian dan kebencian. Tak hanya itu, sifat beramal dan berjuang untuk perdamaian tidak hanya dipraktekkan Muhammadiyah dalam lingkup lokal di Indonesia, tapi juga mengambil kiprah di tingkat internasional. Di antara peran Muhammadiyah di kancah dunia adalah menjadi bagian dalam penyelesaian konflik Muslim Thailand dengan pemerintah Thailand, pemerintah Filipina dengan Muslim Muruh, membantu dalam aksi kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya, dan keterlibatan dalam World Peace Forum serta Steering Committee di Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengucap. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.